keinginan para pedagang untuk tetap melanjutkan berjualan di Pasar Pelita ini dengan tidak adanya pemugaran Pasar Pelita. Bagaimanakah Bapak nanti ke depan mengenai apa yang kami inginkan, warga inginkan, yaitu wabil khusus para pedagang Pasar Pelita ini? Apakah pasar ini akan dibubar, kenapa, atau bagaimana, diruntuhkan dan lain sebagainya, sementara kan para pedagang belum ada kesiapan? Itu mungkin pertanyaan yang sering terlontar kepada kami. Jadi Ketua Pemilikan Pasar kita saya kira jawabannya Pak Usman dengan teman-teman sudah tahu, sudah pada tahu, karena yang mimpin rapat tadi juga disampaikan teman-teman, yang mimpin rapat untuk kaitan dengan pasar kita ini kan saya. Waktu saya jadi sekda, ya tentu saja saya mimpin rapat, saya mengarahkan, saya sudah mengajukan berbagai kebijakan ke wali kota, malah saya yakin dan wali kota supaya setuju terhadap hasil rapat, ya itu yang akan dilanjutkan oleh saya, Pak Usman. Tidak mungkin merubah kebijakan. Ya tinggal teman-teman di pasar mau berlanjut atau enggak. Nah kalau mau berlanjut, mau pakrat yang akan berlanjut. Ya, isinya seperti apa? Saya kira Pak Agus, Pak Usman dengan teman-teman sudah baca ya per kalimat saya. Kalau sekarang barangkali ya, pemerintah daerah belum menerbitkan kebijakan, apakah Pak Wali dengan rekan-rekan yang berpikir jangan nanti sama bagian wali kota baru, wakil wali kota baru yang mungkin saja yang berani mengambil kebijakan karena ada aturan. Kalau sudah ada 6 bulan tidak boleh mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perjanjian sekian tahun. Ya mungkin saja Pak Wali menyerahkan kepada wali kota, wakil wali kota terpilih nanti. Kalau saya yang terpilih kan sudah jelas kebijakannya. Ya. Nah, tinggal mari kita sama-sama pasar ini kita jadikan kembali salah satu kebanggaan Sukabumi. Nah, jangan sampai pasar ini malah masuk pakai motor aja susah. Jangan pakai mobil. Nah ini yang harus bersama-sama. Jadi nggak ada tuh istilah saya mau membongkar PKR, mau menghabisi ketua kelompok, premanisme pasar, dan tidak ada. Mereka juga manusia yang perlu mendapat perhatian. Kepala daerah itu harus bisa mengayomi semua, tinggal bagaimana kita natanya yang baik. Makanya mufakat, murad, pahmi bersama rakyat. Kita ngobrol lah bersama-sama. Ya, kalimat ini kan sudah mufakat, murad, pahmi bersama rakyat. Jadi ngobrol supaya mufakat. Kira-kira yakin Pak Pami juga mana pasien kesempatannya? Pak Mungkin mau pakat bicara di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu dari Pak Iwan, dari Koperasi, Pak Moras dan tim yang saya hormati. Ya intinya karena sejak awal Pak Moras sudah merencanakan sejak beliau menjadi sekda terkait bagaimana pengelolaan penataan pasar ikan, hasil berhubung dengan teman-teman di Paguyuban, tentu saja ini yang akan bersama-sama kita kawal dan kita tuntaskan demi kenyamanan kita semua di pasar ini. Amin ya Allah. Tetapi semuanya tadi disampaikan bergantung kepada teman-teman yang ada di pasar juga. Kalau siap mengawal, insya Allah apa yang sudah menjadi program, apa yang sudah menjadi ketetapan kami akan kita realisasikan. Jadi sekarang sih tinggal kembali ke teman-teman di pasar mungkin ya, ya. Ini tadi kita akan mengawal bagaimana pasar ini tetap nyaman, aman, dikelola oleh teman-teman di Paguyuban. Itu saja. Pasar tradisional di kita itu kenapa sepi? Karena pasar supermarket itu dekat dengan pasar tradisional. Karena mungkin karena mereka uangnya lebih banyak, cara pengelolaan pasar pun lebih dekat. Baik. Nah, itu. Satu, yang kedua pertanyaannya berkenaan dengan para pedagang juga, bahwa bagaimana ketika Bapak nanti menjabat sebagai wali kota, apakah tempat-tempat yang seharusnya akan dikembalikan kepada tempat yang seharusnya, contoh misalnya Nama Merdeka, itu kan tempat olahraga awalnya sejak saya kecil gitu.
apakah akan dikembalikan seperti semula yang tidak meresahkan para pedagang juga, tidak merugikan baik jalan-jalan kaki lima ataupun di jalan trotoar. Ketika Bapak melakukan kebijakan seperti itu kan banyak pejalan kaki lima berkata, saya merasa terganggu. Tapi ketika mereka diusir pun dari sana itu karena tidak mungkin kan? Karena penghasilan mereka dari sana. Yang kebijakan Bapak itu akan enak kepada pejalan kaki ataupun ke para pedagang kaki lima. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Makanya tadi harus bersama-sama pemerintah dengan masyarakat. Jadi masyarakatnya juga sama-sama mengatur sendiri bersama kita lah. Nanti kan ada paguyuban, jangan sampai di sini yang masak, di sini jualan baju, di sini jualan kasur. Kalau kompornya belum habis itu kasur sama bajunya. Nah ini natanya kita tetap ulang paguyuban sama pasta. Jadi ada space khusus lah untuk harusnya gitu ya Bu ya. Nyaman. Nah, kalau di atas mau seperti apa silakan dirancangkan. Ya, food courtnya sudah jelas gitu ya. Khusus sayuran, khusus baju, khusus sayuran. Memang harusnya begitu. Di atas ada tadi yang usul lapang futsal. Ya, silakan aja kalau orang pasar mau olahraga di sana, ya silakan kita atur ya. Nanti makanya bersama ya kalau keinginan nanti apa ya Bu, setuju Bu harus begitu. Nah kemudian tadi masalah pengembalian fungsi di pasar, ya kan fungsi pasar jangan fungsi gudang dong ya. Nah makanya sama-sama dilaksanakan artinya bukan yang jauh harus 5 belum itu di Anggo pakai gudang jualannya di luar, ini nggak bagus. Makanya pasar gudangnya harus nyaman sama-sama. Mungkin catnya juga mau robah masing-masing. Di sini mau cat hijau, nah sebelah sana cat biru, boleh aja nggak ada aturan. Catnya harus sama. Terus bagus. Lupa lagi saya namanya saya akan Iqbal itu juga teman sering. Kemudian kiosnya Pak Iqbal saya mau pingin orange. Oh silakan. Supaya menarik. Dan kadang-kadang ruangan kalau ruangannya udah hitam banyak namun kita rangasup istilah Sundamanya dan pada kumal. Mungkin nanti kita sama-sama pelajarinya dengan fungsi-fungsi parkir kita kembalikan ke parkir. Ya kalau ada ketua kelompok ya saya ingatnya ketua kelompok dan ibu preman silakan ya parkirnya sama mereka. Saya masuk ke sini supaya mobil bisa masuk lagi di jalan kita tata sama-sama dan macet makanya malah kuat. Iya. Jadi jangan berpikir tapi kan berpikir kalau macet lapang justru kita dipanjang tadi oleh minimarket, oleh supermarket. Nah, minimarket, supermarket sampai ini tidak ada aturan. Tapi kami visi saya sudah jelaskan. Saya akan batasi. Nah itu yang jadi pertanyaannya Pak. Kan memang tidak ada aturan. Ketika Bapak memimpin itu harus ada aturan. Saya yang bikin aturannya. Ya, kalau di jalan raya silakan aja lah. Kalau di kecamatan satu kecamatan satu, jangan selalu pinggir-pinggir habis kasihan toko-toko kecil, pedagang kecil itu sudah endami. Kemudian lapang Merdeka memang sekarang sudah menjadi tempat cari nafkah bagi pedagang yang olahraga ngambel, anu dagang diusir ngambel, orang-orang tertentu yang dapat penghasilan juga jadi ngambel, makanya harus kita tata istilahnya, harus kita tata. Diseragamkan lah pulang misalnya 2 meter, yang lain 10 meter. Tempat olahraganya di tempat olahraga ada. Kalau di situ kan dingin, treknya, treknya biarkan olahraga. Atletnya olahraga juga jadi pelanggan. Yang senam jangan diganggu, biarkan senam. Sebab pulang senam pasti belanja. Itu jadi harus ada simbiosis di situ. Yang dagangnya mungkin udah lagi dengar. Trek nama keunikan olahraga. Ya
yang di depan tempat senam mungkin jadi perlu dirapikan, difungsikan kembali, fungsi pemerintah mengatur. Jadi sama-sama dengan enggak kita makan nasi orang kan isunya kalau pameran jadi PKL di baban ya kalau saya kesana gaji mah di baban tidak gaji tapi nggak gajinya di mana paling nggak kita tata supaya nyaman supaya enak ayo nama kan di pasar ini di bawah di Audi main ngomong jalan ke Hese ya betul ya Iman yang pasti ketika Bapak menyampaikan akan membuat aturan akan supermarket dan minimarket batasan itu sudah saya tulis di visi misi buka di Google juga kelihatan buka aja Google visi misi Muhammad Berat dan Fahmi berkat kebijakan pemerintah ya mungkin kebijakan pemerintah bukan kebijakan siapa-siapa timbulnya pasar-pasar di jalan seperti Ramayana terus pasar Pasundan, Ratu Bakri itu kan jadi terpecahkan semuanya jadi acak-acakan tidak terpusat pada satu titik. Nah sehingga pasar Pelita ini tidak bisa menjadi pasar induk akhirnya malah menjadi pasar yang eceran juga. Tidak mungkin akses untuk masuk ke pasar ini baik yang belanja maupun yang ngirim barang itu susah kan. Nah mungkin kami sangat berharap sekali kepada para pemimpin yang akan datang itu menjadi lugas dan berani untuk memberikan kontribusi kepada pasar Pelita ini. Mudah-mudahan positifnya. Jadi memang penataan pasar yang ingin kita lakukan bukan sekedar membuat pasar Pelita aman dan nyaman. Bayangkan kalau yang hanya aman dan nyaman pasar Pelita, tetapi di luarnya juga tidak nyaman, bagaimana mungkin orang juga mau masuk ke pasar? Itulah sebabnya kita berharap nanti seluruh pasar-pasar bayangan yang ada ini juga kita carikan solusi sehingga tadi tidak membuat orang ketika ke pasar menjadi rada mudah istilahnya. Karena tadi kondisi untuk memasuki pasar sulit. Konsep penataan pasar ini ketika pasar Pelita aman dan nyaman, maka yang lain juga kita harus tarik supaya mereka bisa nyaman. Contoh sederhana kan banyak yang kosong sebenarnya. 10.000 meter persegi lebih. Bagaimana kalau saya yakin kalau ini kemudian kita tata dengan baik melalui penataan dari teman-teman di paguyuban tadi kata Ibu Dewi, kumaha kalau ada konsol gitu ya, mangga karena penataannya nanti kita lakukan dari teman-teman paguyuban. Ketika nyaman di pasar Pelita, saya yakin mereka yang di luar pun akan ikut tertarik untuk masuk ke dalam. Kenapa selama ini mereka keluar? Karenanya di pasar ternyaman. Kan itu intinya. Nah, mudah-mudahan tadi bapak-bapak rekan-rekan sekalian mampu mengawal kami dalam melakukan penataan dan pembenahan di pasar Pelita ini.